Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu dikomunikasikan ini? Iya Pak. Terkait dengan kegiatan calon guru penggerak angkatan 6, kita ada tugas mengenai saat pengambilan dan untuk keputusan, di mana keputusan tersebut berada di dua situasi, dilema etika dan rujukan moral. Kaitannya dengan kesehariannya Bapak selama menjadi kepala sekolah di SD 12. Sebelumnya saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa, tidak mengganggu. Baik Pak, kita langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama Bapak laksanakan atau Bapak lakukan di 12 ini, yaitu selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah di SD 12 ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kaitannya dilema etika ini, dia biasa berada di situasi benar lawan benar. Maksudnya bahwa pada saat itu Bapak berada di situasi pengambilan keputusan sama-sama memiliki kepentingan. Jadi di sisi lain ini penting, satu persoalan ini penting, di sisi lain juga ini penting, tetapi harus memilih salah satunya. Nah itu kalau di dalam situasi dilema etika ya. Nah, kalau rujukan moral biasa dia identik dengan pelanggaran hukum. Nah, jadi itu persoalan yang betul-betul benar lawan salah. Real benar lawan salah kalau dia dalam keputusan moral. Jadi begini Pak, bagaimana Bapak selama jadi kepala sekolah dalam keseharian Bapak mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Berarti pertama dulu berarti dilema etika tadi ya? Iya, dilema etika. Berarti dilema etika itu berarti
kita seolah-olah diperhadapkan persoalan yang kedua-duanya mengandung unsur kebenaran, kira-kira Iya, seperti itu lah. seperti itu. Yang mungkin ditanyakan ini bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan dalam memilih dalam dua persoalan itu, Iya. tapi kita memilih satu Memilih kira-kira. satu. Padahal kedua-duanya ada unsur kebenarannya ya. Ada unsur kebenaran. Diperhadapkan dengan dua masalah yang sama-sama masalah dan kedua-duanya punya unsur kebenaran. Iya. Kita mengambil sebuah keputusan mungkin perlu kita pelajari dulu kasus. Iya. Iya kan? Kita pelajari dulu masalahnya, kemudian kita dalami, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak salah memilih, kira-kira seperti itu. Iya. Iya. Maka langkah awal dulu kita identifikasi kasusnya, identifikasi kira-kira apa sebab akibatnya, sehingga terjadi dua kepentingan yang bersamaan, kedua-duanya mengandung unsur kebenaran, tetapi kan persoalan ini kita harus memilih satu. Jadi mungkin setelah kita identifikasi dan mempelajari sekaligus mendalami, mungkin kedua-dua itu ada benarnya, tapi ada mungkin yang paling benar, kira-kira di situ ya. Nah, ada contoh yang sering saya kemukakan. Iya. Kita sebagai orang tua, Iya. dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga misalnya. Iya. Di dalam rumah tangga kita itu misalnya kita itu mempunyai dua orang anak misalnya, kan? Iya. Dua orang anak. Anak kita ini sudah di jenjang perkuliahan, katakanlah begitu, mereka sudah di mahasiswa. Anak kita yang kakak ini sudah semester terakhir, Iya. misalnya kan? Iya. Nah, anak yang adiknya masih katakanlah baru mulai kuliah semester 2. Iya. Dalam waktu yang bersamaan mereka ini punya kebutuhan yang sama. Yang sama. Iya kan? Iya. Misalnya katakanlah bayar SPP bersamaan waktu Iya. dengan nilai yang cukup besar mungkin. Besar. SPP-nya 2 juta. Kakak 2 juta, si adik 2 juta. Sementara kita punya dana yang tersedia pada saat itu hanya cukup untuk satu orang. Untuk satu. Ada dua kepentingan yang bersamaan ini sama-sama penting dan punya nilai kebenaran yang sama, tapi ada yang setelah kita mengkaji dan mempelajari persoalan ini, kemudian kita dalami, kita bisa memilih salah satunya dulu. Siapa yang kira kita pilih untuk didahulukan? Ya, maka saya utamakan dulu yang kakak ini kan, karena sudah detik-detik penyelesaian. Iya. Kalau ini yang adik masih agak panjang waktu. Dengan catatan kita dudukkan mereka bersama, kita duduk bersama, kita musyawarahkan dengan mereka, dengan memberikan pengertian sama mereka, sehingga ketika kita dahulukan si kakak ini, si adik tidak merasa cemburu atau apa bahasanya lah, kira-kira keberatan. Iya. Insya Allah dengan bahasa yang diplomasi dan penuh dengan pengertian, insya Allah si adik ini bisa menerima. Kasus yang bersamaan, dua unsur kebenaran sama, tapi ada yang ketika kita mengkaji, ada yang paling setelah diidentifikasi dan mempelajari kasus itu masalahnya, iya. Kita bisa memilih. Kira-kira seperti itu. Apakah ada selama ini
Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ini untuk di sekolah. Iya. Di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Dan sama-sama mengandung nilai kewajiban. Iya. Nah, Tapi kita dituntut untuk memutuskan satu, iya, mengambil satu, iya kan? Iya, iya. Dalam keseharian di lingkungan sekolah ini. Iya, itu tadi. Ketika kita diperhadapkan kasus itu, apalagi di lingkungan sekolah kita, maka pertama seorang pemimpin atau leader barangkali ya, kalau istilah biasanya kita bisa pakai juga istilah ini Pak ya. Iya. Istilah leader ini, Iya. seorang leader harus memiliki pertama jiwa satria. Jiwa satria. Kan? Jiwa satria ini artinya berani mengambil sebuah keputusan dengan tidak mengabaikan yang lainnya. Yang lain. Demokrasi, artinya demokrasi di sini juga jangan kita spontan untuk mengambil sebuah keputusan tanpa kita mempelajari persoalan. Dengan catatan kita tetap musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Insya Allah kalau kita akan tercapai kesepakatan dalam musyawarah itu, saya rasa tidak ada yang merasa dirugikan dan yang diuntungkan di situ. Mungkin hanya waktunya yang tertunda saja mungkin kalau ketika diperhadapkan dengan persoalan seperti ini. Karena memang untuk menyelesaikan kasus-kasus ini atau persoalan ini banyak langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Banyak langkah-langkah yang kita lakukan. Tapi tetap kita melihat ada langkah-langkah persuasif itu. Iya, langkah-langkah. Salah satu juga menyelesaikan masalah. Ketika kita dapatkan kasus-kasus yang seperti itu, bisa kita komunikasikan lewat persuasif. Artinya persuasif ini bisa katakan pendekatan personil. Masing-masing boleh jadi kita kunjungi di rumahnya ketika orang itu punya persoalan seperti itu kan? Bisa kita. Saya sebagai kepala sekolah tidak ada salahnya untuk berkunjung ke rumahnya oknum tadi itu untuk menyampaikan mungkin hal-hal, memberikan pengertian dan komunikasi yang baiklah kita lakukan. Ketika dua-dua oknum ini kita sudah adakan persuasif pendekatan tadi itu dan menjelaskan, memberikan pengertian, kalau itu dia terima, maka langkah yang lain tidak perlu lagi kita lakukan. Karena ada juga langkah-langkah tadi persuasif, ada juga langkah konfrontir. Konfrontir itu ya, bisa kita pertemukan. Kalau konfrontir dipertemukan kedua oknum yang punya persoalan tadi ya. Misalkan guru ya kan? Misalnya guru, antara guru mungkin ada sedikit. Mungkin ada tahulah. Yang kedua-duanya merasa benar. Kita mediasi. Mediasi tadi ini ya itu persuasif. Tanyakan persuasif. Kan persuasif sudah berhasil, tidak perlu lagi langkah lain. Tapi kalau ada juga kasus-kasus kadang-kala didapatkan kasus-kasus yang berat, tapi mudah-mudahan jangan ada sama kita. Amin. Karena kalau ketika berat, artinya kita ini menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya perdata. Kalau orang istilahnya orang hukum sekarang seperti itu, kita meminjam mungkin istilahnya orang-orang hukum ya. Ada istilah perdata. Maka kita tunjukkan data-data. Namanya perdata, kita
tuntut data-data, Fakta-fakta. fakta-fakta. Apa yang menjadi tuntutannya misalnya, atau di sebelah juga, Iya. yang oknum juga yang satunya, mungkin ada bukti-bukti awal. Nah, kita coba kumpulkan. Iya. Tapi hati-hati juga dalam hal ini, dalam kasus-kasus katakanlah istilahnya orang hukum sangat perdata, bisa jadi perdata jadi kepidana nanti. Ini yang kita jaga di Iya, situ kan. iya, Tapi mudah-mudahan kasus-kasus yang kita diperhadapkan itu masih bisa kita selesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepan asas musyawarah, tentang kata mufakat tadi itu, ya kan? Iya. Karena kalau sudah dosisnya tinggi, tidak bisa kita selesai. Kita punya lembaga yang khusus menangani masalah perkara, iya kan? Karena kita ada pihak kepolisian, Ada. di sana ada jaksa, kemudian ditingkatkan lagi ada pengadilan. Kalau yang berperkara ini tidak mau puas, ada pengadilan, di sana ada hakim. Ya, jadi mudah-mudahan ketika kita diperhadapkan kasus begini, bisa kita mencapai solusi dan bisa dimengerti sehingga oknum yang berperkara ini bisa memahami dan bisa menerima keputusan yang mungkin katakan diputuskan oleh kepala sekolah. Iya. Dan kemudian waktu memutuskan biar kita tidak berlama-lama, misalnya katakanlah apa ya, kalau bahasa pasaran kita waktu kasih kecil hati begini kan. Iya. Jadi ini kita akan gunakan bahasa anu saja Pak ya, Iya. bahasa pasaran biar kita Pasar. misalnya supaya tidak saling ini kecil hati antara satu dengan lain, secepatnya kita selesaikan, jangan dia berlarut-larut, ya kan? Dan bisa mempengaruhi juga kinerja kita seharian kita. Itu berarti kan yang di dalam itu Iya. adalah musyawarah, diselesaikan secara demokrasi, pengambilan keputusan, mufakat, kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan. Baik. Iya. Kemudian selama ini Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di daerah kita. Jadi maksudnya begini, hal-hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, dan kan ada satu masalah di antara pilihan-pilihan tadi ya ada musyawarah, ada itu pendekatan, Persuasif tadi. yang persuasif. Kira-kira yang mana yang paling efektif dari langkah-langkah itu? Ya gitu. Ya, yang selama ini yang saya dapatkan paling efektif itu musyawarah. Musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu terjadi kesepakatan. Pengambilan keputusan bersama Dewan Guru. Iya. Luar biasa sekali. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di MNTP? Masih ada tantangan apa Pak pada saat Bapak ingin mengambil keputusan dalam kasus di MNTP? Maka ada tantangan. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan itu? Yang menjadi tantangan kita itu terutama perasaan batin kita. Perasaan. Karena Iya. mendahulukan yang jelas kita mendahulukan yang urgen tadi, iya kan? Karena tadi kan mempunyai nilai atau unsur nilai yang benar. Pada saat pada waktu tertentu kita harus dahulukan yang urgen dan katakanlah kita pending atau kita apa istilahnya kira-kira yang akan ditunda dulu yang satu. Nah, itu jelas ada perasaan batin juga yang juga betul sekali. Baik, apakah Bapak sebagai kepala sekolah
memiliki sebuah tata cara atau tata cara itu atau jadwal yang sudah Bapak gunakan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Kalau dilema etika, untuk dilema etika itu selama saya menangani persoalan seperti ini, dia tidak punya jadwal khusus. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah itu, langsung kita bertindak di situ, maksudnya bertindak dalam menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak berlarut-larut. Yang agak biasa itu berperkara ketika kita diperhadapkan, mungkin saya sudah masuk di apa namanya, selain dilema etika ada tadi kasus satu itu. Rujukan moral diperhadapkan antara yang benar dan yang salah. Iya. Nah, kadangkala ini biasa yang salah ini yang ngotot. Iya kan? Iya. Nah, itu biasa kalau di dilema etika itu kita tidak perlu menentukan jadwal yang atau waktu yang terlalu panjang. Oh iya. Tapi kadang cuma biasa ini yang dilema rujukan moral ini di situ biasa membutuhkan waktu yang agak ini. Iya. Tapi waktunya juga tidak signifikan buat saya. Iya. Karena perkara yang kita alami, apalagi kita di lingkup sekolah ini tidak seberat dengan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian dan sampai di pengadilan saja. Jadi ada juga seperti itu. Ada juga kita temukan seperti itu. Kalaupun ada begitu, biasa, apalagi misalnya anak-anak yang sering kita dapatkan di sekolah ini, biasa anak-anak baku salah paham, berselisih paham. Dia datang melapor, Pak, saya dianu si ini. Kita panggil si ini, dia payah duluan saya misalnya kan. Iya. Kita pelajari, tetap kita dalami kasusnya. Jangan dulu saya karena mentang-mentang kita anak-anak kita sewena-wena itu, jangan juga. Iya. Kita pelajari juga persoalannya. Dengan mengetahui letak persoalannya, apa kebenaran sampai terjadi mereka baku selisih paham tadi. Iya. Kita interogasikan mereka. Iya. Pastilah ada yang sebab akibatnya di situ Iya. kan. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, diplomatik, supaya yang kita nyatakan salah juga tidak terlalu berpengaruh ke jiwanya misalnya. Toh kita gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Guru itu kan sudah pintar semua memilih bahasa-bahasa dalam artian ketika mengambil keputusan. Intinya kita harus selalu berpihak kepada anak. Iya, guru dan sekaligus kepala sekolah ini kita terutama pengendalian emosional, pengendalian emosi. Menguasai emosi ini. Iya. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi, salah mengambil keputusan. Betul. Memang kita perlu kesabaran juga di sini. Iya, perlu kesabaran. Iya, perlu kesabaran dalam menyikapi segala sesuatu persoalan. Karena untuk memutuskan mana yang salah, mana benar itu perlu kehati-hatian juga. Dan bertanggung jawab. Mengambil keputusan yang berpihak kepada anak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah atau membantu Bapak? Iya. Ke seseorang. Iya. Kalau kasus ini terjadi pada orang dewasa ya, tentu kita melibatkan, apalagi kalau kita istilahnya berbicara masalah di sekolah. Iya. Karena kepala sekolah ini punya atasan. Oh iya. Di sana ada kurir kita, di sana ada
kepala bidang pembinaan kita, Kepala bidang. dan di atasnya masih ada kepala dinas. Kepala bidang. Tapi persoalannya ketika kita bisa selesaikan di dalam lingkup sekolah kita, Iya. intern kita, Iya. tidak perlu kita ekspos sampai bisa. Sorry. Ya. Pasal. Tapi alhamdulillah selama ini juga Belum ada juga. belum ada juga kita temukan. Alhamdulillah. Iya. Kalaupun ada biasa sedikit Gesekan. gesekan-gesekan, masih bisa kita antisipasi dengan pendekatan lewat musyawarah maupun pendekatan Persuasif tadi, langkah-langkah iya. Luar biasa sekali. Iya, iya. Terus kita sampai di pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dunia itu? Pertama, kita ini harus siap mental. Siap mental. Iya, Pak. Iya. Dalam mengambil sebuah pengalaman untuk mengambil keputusan selama ini, alhamdulillah, setelah yang berperkara itu, setelah kita misalnya dapat, kita sudah titik temunya kesepakatan lewat musyawarah tadi itu, alhamdulillah kembali harmonis semua. Iya, tak? Iya. Kembali harmonis semua. Iya. Jadi janganlah kita arogan sebagai pemimpin juga. Kita tidak boleh juga arogan. Makanya kita harus mengedepan sifat-sifat demokrasi, mengedepankan pikiran yang rasio, bukan emosional, ya. sehingga baik yang kita putus salah maupun yang benar semuanya menerima dengan ikhlas, kan? Alhamdulillah ini kita sudah sampai di penghujung penjelasannya yang sangat luar biasa. Iya. Pengalaman Bapak selama ini di sekolah. Terima kasih banyak sekali telah meluangkan waktu kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Apakah ada pesan-pesan untuk saya, khususnya kami di calon guru penggerak angkatan 6 dari Bapak? Terima kasih. Pertama, saya sangat mendukung dengan program calon guru penggerak ini yang sebentar lagi akan menjadi guru penggerak, ya Pak ya. Amin. Nah, mudah-mudahan materi-materi ini bisa diimplementasikan dalam menjalankan tugas keseharian kita. Karena setelah saya lihat materi-materi ini, saya sangat tertarik. Karena banyak sekali nilai-nilai positifnya, Pak. Termasuk kalau kita dalami dan bisa implementasikan dalam menjalankan tugas kita, keseharian kita, luar biasa ini materi-materi dalam materi calon guru penggerak ini. Karena di situ semua tujuannya adalah nilai-nilai positif. Maka saya juga berharap materi ini jangan hanya sekedar kita baca misalnya, tapi paling tidak implementasinya, pengamalan daripada materi-materi ini. Ini yang menjadi harapan kita semua. Karena materi ini sangat bagus saya lihat, Pak. Saya lihat pertama kita pengendalian diri. Insya Allah saya juga sangat berterima kasih. Di sekolah ini ada berapa orang guru penggerak yang bisa gerakan kita semua ini. Artinya saya juga kepala sekolah, terus terang saya juga tidak bisa terlalu otoriter di sini. Selalu orang bilang menggunakan hak-hak prerogatif. Apalah artinya hak prerogatif itu kalau kita salah mau prerogatif juga. Makanya saya itu selalu demokrasi, Pak. Itulah basic saya juga, Pak. Sebagai orang PPKM juga,
sedikit mempelajari moral Indonesia, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak penjelasannya atas waktu dan penjelasannya. Insya Allah apa yang disampaikan menjadi pelajaran buat kita. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak. Pertama saya berterima kasih diberi kesempatan kami dari calon guru penggerak angkatan 6 dalam hal ini mendapat sebuah tugas, yaitu wawancara menyangkut kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi sasarannya adalah kepala sekolah. Sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali atas kesempatannya. Ada beberapa hal menyangkut pengambilan keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika, di mana mungkin saja dalam keseharian paket sek ada hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, entah itu berkaitan dengan kedisiplinan, pelanggaran aturan, atau mungkin ada suatu permasalahan di mana sama-sama punya kepentingan, tetapi di sisi itu juga paket sek harus memilih untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi baik Pak, ada beberapa pertanyaan pemantik kayak panduan untuk wawancara ini. Salah satunya adalah kita mulai dari nomor poin pertama. Selama ini bagaimana Pak Kepsek dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama itu tentunya ada laporan. Ada laporan. Biasanya kalau pengalaman selama ini, karena ada informasi dari di kelas. Iya. Kan kalau siswa, Iya. di kelas atau guru bidang studi. Kalau dari siswa, ada juga laporan dari orang tua, informasi. Terus kalau dari guru tentunya yang bersangkutan, yang bersangkutan yang berinformasi langsung ke saya, kalau juga ada guru lain. Itu salah satu mengidentifikasi Ya. yang biasa pakai. Kemudian kalau kita sudah ketahui ada persoalan seperti itu, kan Bicarakan. nah, apakah ini masuk dalam Pelanggaran dilema yang dilema etika atau masuk rujukan moral. Dilema etika itu kan biasanya berkaitan dengan pelanggaran aturan kedisiplinan. Jadi dia biasanya juga yang terjadi itu adalah di situasi benar lawan benar. Jadi itu adalah perumpamannya kalau dilema etika. Kalau dirujukan moral, dia kasus itu betul-betul kasus bahwa yang terjadi adalah benar lawan salah. Nah, biasanya yang terjadi di sini ini kira-kira dari dua situasi tersebut yang sering terjadi, situasi yang mana? Dilema etika atau rujukan moral.
semua termasuk. Semua kan? Ya. Tapi tidak strict. Pernah kerja di siswa, ada juga guru, ada juga Ada juga terjadi di khusus untuk dilema. Kalau untuk dilema itu membujukan moral. bukan moral, itu lebih banyak ke siswa, Iya. terutama dalam pelanggaran peraturan sekolah. Melanggar peraturan. Iya. Iya. Kalau yang lain Enggak, betul ya. Iya. Iya, oke. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? contoh Iya, boleh. Contoh. dulu ya, Dulu. guru kelas 6 Iya. itu datang ke saya maka Iya. saya izin boleh tidak ingin bawa bapak saya bertobat ke Jakarta. Iya. Nah, karena berdasarkan rujukan dari rumah sakit itu bahwa harus ditindaklanjuti di Jakarta Iya. dan itu akan dapat Rapat. rapat Rapat. undang teman-teman guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah Iya. bahwa ini adalah sesuatu. Jadi kami putuskan kalau itu bahwa silakan Fitri berangkat ke Jakarta mau kurang lebih ini 1 minggu. Seminggu sih. Nah, kita juga tidak bisa mengadakan Sisi kemanusiaan ya. Sisi kemanusiaan. kemanusiaan Iya. kalau alat Iya. yang berada siapa yang mau hanya satu-satunya yang dianggap orang tua. Oleh orang tua. Dan juga kita di sekolah kan harus ada antisipasi Antis. Iya. kelas karena boleh kan berkesenang Guru kelas. itulah anak guru yang sementara dia memang Iya. juga saya informasikan ke pengawas Iya. dan untuk Kawil Boleh. tetap memberikan izin dari mereka Iya. ya untuk kelas kapal Wah. saya kurang lebih seminggu yang lalu sudah alhamdulillah sudah. Iya. Alhamdulillah. Dan tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi tetap pengajar Normal. Dengan beberapa langkah tadi yang sudah dilakukan, yaitu apa? iya Kemudian bagaimana mengantisipasi nanti semua sudah apa dilakukan. ada informasi ke Ada teman-teman informasi. guru Iya. ada kelas 6 seperti ini. Iya. Setelah kita sepakati silakan kita berikan izin berangkat kita antisipasi Iya. kelasnya dan juga izinnya itu Wah, benar sekali. Posisi yang Pak Yapsek alami itu berada di antara benar dan benar. Jadi posisi kasusnya adalah benar dan benar. ya Benar dan benar. Bahwa di sisi lain, ibu tadi guru kelas 6 ada orang tuanya. Sementara dia adalah harapan orang tuanya. ya Dengan mempertimbangkan nilai kewajiban di mana di sini mengutamakan rasa kemanusiaan. Begitu tadi yang luar biasa sekali. Sehingga iya. kelas 5 Kelas 5 oh iya. Iya. Guru. itu beliau kan lagi selesai mengajar Oh iya. sisi anak sekarang itu usianya 3 bulan. Bulan. Iya. Jadi guru tersebut izin ke saya, Pak boleh tidak saya membawa saya ke sekolah setiap hari? Iya. Karena datanya berapa? Iya. Tidak ada yang jaga di rumah. Tidak ada yang jaga. Tidak ada. Bapaknya juga mengajar, tidak ada risiko. Iya.
Jadi jalan satu-satunya yang ada di istilahnya guru adalah itu konsekuensinya yang gagal untuk masuk kelas. Iya. Jadi pemenangan. Ya kalau Bapak izinkan, Bapak anak saya Tuhan. Terus solusinya, itu ada solusinya. Karena ada beberapa teman guru yang belum bisa. Iya. Sudah saya tetap melakukan itu. Alhamdulillah, saya izinkan tentu dengan persetujuan juga teman-teman guru yang lain. Dan saya lihat itu ketika gurunya mengajar, teman-teman guru terutama OPS ini yang dapat menghandle itu. ya sementara jaga itu juga anaknya Tidak ada yang hanya ada guru penjas yang tidak bisa iya. mengajar Iya. atau guru penjas sementara mengajar di kelas 1 di kelas 1 yang Oh iya. seperti itu yang terjadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya ada. Iya betul. Jadi Jadi sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Iya. Iya. Jadi kan benar sekali. Di sisi lain itu ibunya tadi harus mengajak, tapi tinggal di mana luar biasa sekali. Salah satu bentuk kerjasama kolaborasi. Iya. Nah itu terwujud dari bagaimana seorang pemimpin memberikan contoh, memberikan arahan kepada teman-teman yang lain sehingga situasi yang begitu luar biasa kekompakannya sehingga bisa menghandle saling membantu dalam situasi seperti itu. Bahkan Pak, saya perhatikan kan ada jadwal guru jasa. Iya ada. Ibu ini dalam 1 hari, 1 minggu 2 kali. 2 kali. Dan alhamdulillah saya perhatikan tidak betul-betul tidak terganggu karena adanya anaknya yang boleh antar sekolah. Iya. Jadi kalau dia bicara, hampir seperti teman-temannya yang guru dan yang lain. Iya, datang lebih awal. Begitu dia pulangnya, dia di akhir sama-sama dengan teman yang lain. Akhirnya ini tidak terjadi. Jadi dia tetap bisa menunjukkan kepada saya, kepada teman-teman lain bahwa saya membawa anak saya ke sekolah, tapi tidak terganggu. Tidak terganggu. Baik Maupun luar biasa sekali. Itu salah satu bentuk situasi di yang ketiga kita kalau sekolah betul-betul harus dipertimbangkan di keputusan dalam keadaan seperti itu luar biasa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasa Bapak lakukan selama ini dalam pelaksanaan dalam pengambilan keputusan prosedurnya? Tadi kayaknya sudah cukup jelas, yaitu salah satunya perangkat yang dilakukan. Mungkin ada laporan-laporan itu. Apakah ada laporan lain selain itu? Gini Pak, kalau persoalan Tidak terlalu itu secara pemerintah itu, tapi kalau ada persoalan yang terlalu kan kita harus ambil langkah. Contoh, ketika ada lapor dari guru siswa saya seperti ini pelanggarannya karena terjadi kelas ini. Menurut saya ini ada besar persoalan karena menyangkut masalah etika seorang siswa, baik kepada dirinya ataupun kepada teman-teman yang lain. Mungkin sudah ada gitu. Jadi saya tetap
sampaikan dengan benar dan tidak diidentifikasi. Iya. Coba beritahu saya saja. Kenapa dia? Iya. Terbelakang keluarga siapa? Iya. Sekarang detail. Supaya memang karena dalam tanda petik ya Pak, broken home. Iya. Broken home. Iya. Terus yang kedua, saya kita apa saja kok seorang yang selalu sangat dia buat. Iya, selalu dia buat. Ini Pak, tiap hari ada kasus mengganggu temannya, pajak temannya, berkelahi, Iya. gagal temannya, Iya. dan seterusnya. Dan terus. Bahkan berburu juga ada. Kurang ada etika. Oh, etika ya. Ini karena keluarga salah satu Broken home. Betul. orang keluarga yang bisa tinggal dengan kan yang silakan orang tua. Jangan. Iya. Iya. Yang kita sampaikan dan dia tahu bahwa memang anak saya seperti itu. Iya. Dulu kan juga begini. Dan salah satunya Broken home. bukan orang tua yang namanya dengan bapak. Mungkin nggak dapat kasih sayang pribadi. Iya, pasti berdampak sekali tuh. Iya. Mungkin itu. Iya. Sehingga kita fokuskan bahwa kita sama-sama karena di sekolah di rumah. Kalau diperhatikan, Oh iya. kalau diperhatikan terutama jam bermain, jam belajar, jam istirahatnya, tidak aktif, terus. Jadi kita lakukan evaluasi, kemarin kita Karena perkembangannya. iya. Iya, sudah mulai ada biasa juga saya panggil. Anggap. Oh. Di sini. Iya. Dan selalu kerja tidak. Nah, Meskipun dia baru pulang, tapi frekuensinya berkurang. Dan mudah-mudahan kedepannya itu. Amin. Luar biasa. Tapi salah satu langkahnya itu yang paling efektif itu adalah apa? Ketika berkaitan dengan masalah anak kelas 5 tadi, berarti kunjungan kepada orang tuanya, melakukan kerjasama dengan orang tuanya, Iya. membimbing, orang tua membimbing di rumah, Iya. dibantu dari sekolah, sehingga memang wujud untuk mendidik anak itu kan kita semua harus berperan di dalamnya. Salah satunya adalah orang tua. Luar biasa sekali. Baik Pak. Hal apa saja selama ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, yang paling efektif pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada contohnya atau bagaimana, atau maksudnya ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, metode atau cara yang paling efektif yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tadi. Sebetulnya juga di sekolah Besok nah. ada informasi dari atas nama siswa ini sejak tahun ajaran Januari sudah pernah masuk. Oh iya, Sudah pernah masuk. sudah pernah. Ya itu termasuk bulan lalu. Dan kemudian ini sebenarnya tinggalnya karena nomor satu orang tua yang paling tidak ada sih. Untuk ada satu orang siswa di sini keluarganya. Oh iya. Diantarlah dulu supaya ini itu kena dampak dari persoalan orang juga yang sudah cerai. Oh iya. Saya tinggal dengan orang tua nenek jadi Palu. Iya. Palu. Menurut nenek, si anak ini tidak pernah sekolah karena persoalan jarak dan kendaraan. Oh. Tidak ada kendaraan, jarak Jarak. jauh dari bukan terlebih apa sebanyak orang. Bali AC. Bali AC. Di Bali AC. Bali AC.
Iya. Tinggal dengan neneknya, Iya. tinggal dengan kakaknya, Jauh. persoalan tinggal, sekolah, keluarga kalau Iya. persoalan itu Ekonomi. gurunya informasi kan. Terus kalau tidak memungkinkan untuk sekolah di sini, Iya. saya tawar ke orang tuanya. Iya. Bagaimana kalau anak kita pindahkan sekolah? Iya. Kalau kelas 6, Iya. pindahkan sekolah dengan sekolah yang terdekat di sana. Ada teknologi, ada psikologi, ada kecuali kelas sekolah dasar. SDAI. Iya. Iya. Nah, informasi dari dulu bahwa kalau jalan kaki itu dia jangkau ke SDN Paluku. Iya. Nah, saya telepon kepala SDN Paluku. Minta tolong anak-anak yang diterima. Iya. Boleh diterima LPB, kemudian kita pindahkan ke lapangan. Boleh juga dititip Pak. Oh, titik. Iya. Titik. Titik pelajar. Oh iya. Ada. Kemudian saya bilang dipindahkan Pak. Setelah kita hubungi dia orang tua, dia tidak mau. Tidak mau juga siswa yang ke sekolah. Iya. Lalu itu persoalan. Sudah tidak mau sekolah. Akhirnya bisa kita keluarkan data, tapi tetap nama sekolah di situ. Jadi dia sekolah tapi kita kasih tugas tadi. Tiap minggu itu ke rumah, kunjung itu. Mau tugas. Oh iya. Ya, tapi sampaikan ke temannya. Iya. Apa adanya sebaiknya kita tidak merasa bahwa kenapa ada yang Di beda-bedakan. kalau kita ada tetap ke siswa bahwa ya dulu kita ada Iya. dengan perjalanan itu ada satu orang yang kita istimewakan Iya. baik saja ya keadaannya tidak memungkinkan dia sekolah kasihan Iya. harus Kendaraan tidak ada. Ekonomi. Susah. susah Jalan. ini jauh tidak ada kendaraan tidak ada yang antar tambah lagi ekonomi cuma tinggal di neneknya. Jadi di dalam itu ya apa rasa kepedulian kita itu luar biasa sekali ya. Guru harus berkunjung langsung ya. Berkunjung langsung memberikan tugas-tugas dengan tidak mengabaikan rasa keadilan untuk peserta didik yang lain. Jadi selama Iya. Musa pengalaman yang kami rasakan dalam mengambil keputusan, terutama dengan kasus-kasus yang paling efektif dalam pengambilan keputusan. Iya, jadi tadi Pendekatan ya. pendekatan dan keputusan itu kerjasama itu yang boleh diberikan antara kepala sekolah, guru kelas, guru yang setuju, semua guru yang ada di sekolah ini, stakeholder, dan juga tentunya orang tua dan siswa sendiri. Ketika mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan dalam suatu kasus, apakah Bapak membuat jadwal tersendiri atau kasus tersebut diselesaikan saat itu juga yang berkaitan dengan situasi di dalam etika tadi? Alhamdulillah selama ini adalah kasus yang besar. Kasus besar ya. Jadwal atau keterlibatan pihak luar. Keterlibatan pihak dengan luar. Jadi alhamdulillah Tidak. adanya bahwa itu kasus biasa yang alhamdulillah kita bisa selesaikan secara keren. Iya. Dan pada saat itu juga. Pada saat itu juga. Dan saat itu juga. Iya. Hanya saja dalam pelaksanaannya Pak kita selalu tangkap. Oh iya. Sampai di penghujung percakapan ini Pak. Pertanyaan tadi artinya sebuah pengambilan keputusan dengan beberapa prosedur yang telah lakukan tadi itu luar biasa dengan tidak menghilangkan juga nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya dengan beberapa kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan, kemudian rasa peduli di dalamnya, rasa mengutamakan tetap berpihak kepada murid mengambil sebuah keputusan. Kita sudah mulai
terwujud. Tentunya seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa dalam mengambil keputusan biasa yang dilakukan adalah melakukan rapat bersama, kemudian harus adanya kerjasama antara stakeholder, guru, rekan sejawat, orang tua siswa dan siswa itu sendiri. Kita sampai ke pertanyaan terakhir dari wawancara kita ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi memang membuat keputusan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tentunya kita sebagai kepala sekolah, semua keputusan ada di kebijakannya, keputusannya. Bagaimana memutuskan sesuatu itu agar berdampak baik kepada semua pemangku kepentingan dalamnya. Jadi selama ini salah satu yang saya pertimbangkan adalah ketika memutuskan sesuatu, apa dampak yang terjadi. Keputusan yang saya ambil ini dampaknya. Iya. Bisa memutuskan tentang ini, kalau keputusan itu dua-dua bagus, kita harus memilih salah satu yang dari dua bagus, maka lihat dampak buruknya mana yang paling sedikit dampak buruknya, tapi dampak baiknya. Iya. Kan kita harus dipertimbangkan. Betul. Kedua, kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan terjadi setelah kita putuskan ini kemungkinannya apa ya? Kalau kita putuskan kemungkinannya, dan yang pasti kita meminimalisir risiko yang akan terjadi kalau kita memutuskan. Sehingga alhamdulillah selama ini saya tetap melibatkan pihak lain, terutama teman-teman guru, sehingga ada rasa tanggung jawab bersama dalam hal itu. Jadi ketika saya memutuskan sesuatu tetap harus mendengar, melihat apa yang teman-teman usulkan. Setelah mereka usulkan, saya pertimbangkan betul dampaknya. Yang paling baik adalah memutuskan. Sehingga alhamdulillah selama ini keputusan yang kita ambil adalah itu yang terbaik. Karena hasilnya juga baik. Sesuai juga dengan nilai-nilai kita. Sesuai dengan nilai-nilai jadi itulah yang pengalaman kecil yang kami lakukan. Luar biasa sekali. Baik Pak, sebelum saya menutup wawancara hari ini, barangkali ada sedikit pesan-pesan Bapak khususnya kepada saya dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 6 untuk kedepannya sebagai seorang pemimpin pembelajar. Kira-kira bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan seperti yang barusan kita bahas. Jadi setahu saya program guru penggerak itu adalah muaranya akan ke pemimpin dalam hal ini kepala sekolah. Jadi ilmu itu banyak. Ilmu banyak yang akan bisa diterapkan untuk diri sendiri, ke teman-teman sejawat, dan nanti itu tadi muaranya menjadi seorang pemimpin di sekolah. Jadi bagus sekali ada pembelajaran seperti ini, sharing pengalaman. Ada pun. Iya, sini bisa. Iya. Pertama dari sharing pengalaman. Saya juga berterima kasih banyak sekali Bapak telah meluangkan waktu berbagi pengalaman, dan dari pengalaman itu insya Allah akan menjadi pembelajaran yang besar juga untuk saya kedepannya sebagai calon guru penggerak. Sangat menarik sekali Pak, luar biasa sekali, sangat menginspirasi apa yang telah Bapak sampaikan. Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Impres 5 dari saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk itu.
wawancara kita hari ini mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah kedepannya lain waktu saya mungkin dapat ketemu lagi kembali. Saya belajar lagi Selalu terbuka. tentang warahmatullahi wabarakatuh.